هذا النور شفاء صدور فاض وعط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA, latihan-latihan ujian nasional untuk pelajaran IPA. Nanti setiap soalnya akan saya bahas, semoga kalian bisa memahaminya. Kita mulai. Soal pertama, perhatikan beberapa gejala alam berikut. Paus muncul ke permukaan air untuk bernapas. Tanaman mangga batangnya bertambah tinggi. Batu mengalami pelapukan karena terkikis air. Yang terakhir, air sungai mengalir menuju laut. Nah, dari 4 gejala tersebut, yang merupakan gejala abiotik adalah... Untuk menjawab soal tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik itu merupakan gejala yang terjadi pada benda mati, jadi tidak memiliki sifat hidup. Mari kita coba identifikasikan dari 4 pilihan tersebut yang mana yang gejala alam yang tidak memiliki sifat hidup atau yang terjadi pada benda mati. Yang pertama yaitu paus muncul ke permukaan air untuk bernapas. Itu jelas melibatkan paus, maka itu bukan gejala alam abiotik. Yang kedua, tanaman mangga batangnya bertambah tinggi. Ini kita membicarakan tanaman mangga yang merupakan makhluk hidup, jadi bukan juga. Yang ketiga, batu mengalami pelapukan karena terkikis air. Batu adalah benda mati yang mengalami pelapukan. Ini adalah salah satu contoh untuk abiotik. Yang keempat, air sungai mengalir menuju laut. Nah, ini juga merupakan gejala-gejala abiotik. Jadi, gejala abiotik itu, gejala alam abiotik itu yang benar adalah nomor 3 dan nomor 4. Begitu. Soal berikutnya, nomor 2. Di halaman rumahnya, Rifki melihat ada seekor lebah yang mengisap nektar pada bunga. Peristiwa yang terjadi pada lebah tersebut menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu A. Berkembang biak, B. Tumbuh dan berkembang, C. Memerlukan makanan, D. Peka terhadap rangsang. Di sini kita membicarakan lebah yang menghisap nektar pada bunga. Nah, itu kalau berkembang biak jelas salah, karena berkembang biak itu menambah keturunan atau beranak seperti itu. Kalau B itu tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh dan berkembang itu makin lama makin dewasa. Kalau yang C itu memerlukan makanan. Nah, ini pada peristiwa tersebut yang paling tepat adalah C, memerlukan makanan. Karena lebah itu mengisap nektar pada bunga itu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Kalau yang D, peka terhadap rangsang, itu juga salah. Karena peka terhadap rangsang itu ada lebih ke sensor saraf yang dimiliki oleh makhluk hidup. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi untuk, itu soal nomor 3. A. Mengendalikan seluruh kegiatan sel, B. Membentuk energi untuk keperluan sel, C. Menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula, D. Mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel. Nah, mari kita bahas dari 4 pilihan ini yang mana yang merupakan mitokondria. Baik, kita bahas pilihan pertama, yaitu mengendalikan seluruh kegiatan sel. Itu adalah tugas dari nukleus atau fungsi dari nukleus. Berarti itu bukan mitokondria. Jadi salah, pilihan A salah, karena itu adalah tugas dari nukleus. Pilihan kedua yaitu organel sel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Nah, itu adalah fungsi dari mitokondria. Nah, ini adalah pilihan yang benar. Jadi B itu adalah tugas dari mitokondria. Sementara itu yang C, menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula, itu adalah fungsi dari vakuola begitu. Dan yang terakhir pilihan D yaitu mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel, itu adalah fungsi dari membran sel. Jadi yang D itu adalah fungsi dari membran sel. Jadi pilihan yang tepat untuk mitokondria itu adalah organel sel yang berfungsi untuk B, membentuk energi untuk keperluan sel. Begitu. Itu jawabannya.
Untuk setiap informasi yang saya berikan, istilah-istilah ini kalian catat, informasi ini kalian catat, karena IPA di sini ada bagian biologinya. Biologi itu ilmu yang harus banyak hafalan dan banyak membaca. Jadi silahkan hal-hal penting yang saya bicarakan di sini silahkan ditulis, jangan lupa. Baik, berikutnya soal nomor 4. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Di sini ada gambar dari jaring-jaring makanan. Di paling bawah itu ada tumbuhan, terus dimakan tumbuhan itu oleh kelinci, tikus atau serangga, dan dilanjutkan kelinci dimakan oleh burung elang juga memakan tikus, dan burung elang memakai burung pemakan biji-bijian. Di situ terlihat jelas yang mana panah ini artinya adalah dimakan oleh gitu. Jadi tanamannya dimakan oleh kelinci dimakan oleh anjing hutan begitu. Nah, berdasarkan hukum dari populasi pada jaring makanan seperti ini, hukumnya itu adalah seperti ini. Jika suatu populasi, contohnya di sini saya ambil anjing hutan. Kalau anjing hutan itu semakin banyak, maka populasi dari mangsa anjing hutan akan semakin sedikit. Karena semakin banyak anjing hutan, maka mangsanya itu akan diperlukan lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan anjing hutan. Jadi yang dimangsa itu akan semakin sedikit. Jadi kalau yang pemangsa itu semakin banyak populasinya, yang dimangsa populasinya akan semakin sedikit. Jadi aturannya seperti itu. Baik, kita bahas pilihan gandanya. Yang pertama A, populasi anjing hutan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan populasi burung pemakan biji. Nah, itu tidak berlaku seperti itu, karena kalau anjing hutan semakin banyak, burung pemakan biji akan semakin berkurang. Pilihan yang kedua, jika serangga herbivora dibasmi, maka populasi serangga predator akan menurun. Nah, serangga predator itu memakan serangga herbivora. Maka kalau serangga herbivora dibasmi, serangga predator tidak punya makanan. Jadi dia tidak punya makanan yang harus dimakan, yang mana akan berdampak serangga predator itu akan berkurang populasinya karena mangsa yang akan dia makan itu berkurang. Jadi kalimat ini betul. Jika serangga herbivora dibasmi, maka populasi serangga predator akan menurun. Itu betul. Berikutnya yang C, jika populasi ular meningkat, maka populasi tikus juga ikut meningkat. Nah, ini salah, karena tikus itu dimangsa oleh ular. Jadi kalau ularnya banyak, tikusnya lama-lama habis. Jadi tikus akan berkurang, bukan bertambah banyak kalau ularnya semakin banyak. Jadi C salah. Kalau D, jika kelinci meningkat, maka populasi tumbuhan akan meningkat juga. Nah, ini salah juga, karena kelinci itu memakan tumbuhan. Jadi kalau kelincinya banyak, tumbuhan akan semakin berkurang begitu. Jadi dampaknya kalau yang pemangsa semakin banyak, yang dimangsa akan semakin sedikit. Jadi yang D itu salah. Nah, jadi untuk yang kalimat benar itu saya ulangi lagi, yaitu kalimat yang B, yaitu jika serangga herbivora dibasmi, maka populasi serangga predator akan menurun. Itu jawaban yang benar. Berikutnya nomor 5, hujan asam merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya pencemaran limbah yang berupa A. sulfur dioksida, B. karbon monoksida, C. karbon dioksida, D. amonium. Kita bahas gas-gas yang dapat mengakibatkan hujan asam itu adalah karena terbentuknya asam sulfat, yang mana gabungan dari gas-gas limbah dengan uap air sehingga akan membentuk asam sulfat yang mengakibatkan hujan asam. Nah, yang mengakibatkan asam sulfat itu ada dua gas. Yang pertama adalah gas sulfur dioksida SO2 dan juga nitrogen dioksida NO2. Nah, dua gas tersebut itu kalau seandainya bercampur dengan udara atau dengan uap air dan menjadi awan, itu akan mengakibatkan hujan asam. Jadi untuk pilihan ganda tersebut dari A sampai D, yang benar itu adalah A. sulfur dioksida begitu. Berikutnya nomor 6, ini adalah nomor terakhir untuk pembahasan kali ini. Weda melakukan pendataan penduduk di kecamatannya sebagai tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan penduduk pada tahun 2016. Adapun data yang diperoleh Weda pada tahun 2016 sebagai berikut.
Jumlah penduduknya 6.000 jiwa. Jumlah bayi lahir 220 jiwa. Jumlah penduduk meninggal 85 jiwa. Jumlah pendatang 185 jiwa. Jumlah penduduk yang pergi 115 jiwa. Ini ada beberapa pilihan ganda A sampai D. Kita harus memilah mana kalimat tersebut yang benar. Mari kita cek satu per satu. Yang A, angka kelahiran adalah 46,67. Angka kelahiran itu memiliki formula atau rumus jumlah bayi lahir dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Maka kita memiliki jumlah bayi lahir itu adalah 220, jumlah penduduk 6.000. Maka 220 per 6.000 dikali 1000 hasilnya adalah 36,67. 36,67. Jadi yang A itu angka kelahiran adalah 46,67. Itu adalah salah karena yang benar itu adalah 36,67. Berikutnya yang B, angka kematian adalah 1,417. Angka kematian kita cek untuk ini apakah benar apa enggak. Angka kematian itu memiliki rumus yaitu jumlah kematian per jumlah penduduk dikali 1000 gitu. Jumlah kematian per jumlah penduduk dikali 1000. Jumlah kematian 85 per 6000 dikali 1000 hasilnya adalah 14,17. Jadi bukan 1,417 tapi hasilnya harusnya 14,17. Maka B itu salah. Berikutnya pilihan yang ketiga, kita cek apakah benar atau tidak. Pertumbuhan penduduk alami adalah 135 jiwa. Pertumbuhan penduduk alami itu memiliki rumus jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Sederhana seperti itu saja. Jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Nah, jumlah kelahiran itu adalah 220 dan jumlah kematian itu adalah 85. Maka 220 dikurangi 85 adalah 135 jiwa. Maka yang C itu adalah benar. 220 angka kelahiran dikurangi 85 jumlah kematian, hasilnya adalah 135 jiwa. C ini adalah pilihan yang benar. Kita lanjutkan dulu sampai D. D itu adalah pertumbuhan penduduk total adalah 210 jiwa. Pertumbuhan penduduk total itu memiliki rumus jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, terus ditambahkan jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. Nah, jumlah kelahiran 220 dikurangi jumlah kematian 85. Terus ditambah dengan jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. 185 dikurangi 115. Hasilnya adalah 205 jiwa. Yang mana itu adalah salah karena harusnya 205 jiwa, di sini 210 jiwa. Jadi sekali lagi yang benar adalah C. Pertumbuhan penduduk alami adalah 135 jiwa. Begitu. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Sekian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.